terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, perayaan Natal tahun 2025 disambut sukacita oleh seluruh umat Kristiani. Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun ini mengangkat tema Natal Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lantas apa makna tema Natal ini? Akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa ada Bapak Pendeta Bobby James Tindatu. Selamat pagi Pak Bobby. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua sehat. Semua aman, sehat aman. dan aman-aman saja. Oke Ya. Pak, sesaat lagi kita akan menyambut perayaan Natal Pak. Perayaan sukacita untuk semua umat Kristiani. Ya. Kalau di Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini sebenarnya mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini sebenarnya apa makna yang terkandung di dalamnya Pak Bobby? Silahkan. Ya, betul, karena kita kan tahu dalam keluarga itu banyak isu-isu kan ya, isu-isu hal-hal yang kadang ngebuat keluarga seperti sudah kehilangan arah, sudah seperti mulai kehilangan kepercayaan diri untuk membangun keluarga karena banyaknya pergumulan-pergumulan, apalagi perkembangan era digital begitu kan ya, judi online, misalnya judi onsite juga masih tetap jadi pergumulan keluarga juga. Nah, hal-hal seperti itu jadi pergumulan gereja supaya ketika mereka bergereja itu datang dengan batin yang betul-betul pulih seperti itu. Dan ketika mereka keluar dari gereja untuk diutus kembali menjadi berkat, mereka pun memang sudah siap, tidak dengan beban-beban keluarga seperti itu. Jadi saat ini dalam asumsi saya ini bahwa ketika PGI menyiapkan tema seperti ini, PGI ingin menyentuh lebih dalam lagi tentang bagaimana gereja hadir di tengah keluarga. Apakah kemudian ini juga banyak curhatan dari para umat sehingga kemudian PGI mengangkat tema ini? Betul, karena di gereja itu kan selalu terbuka dengan ruang pastoral seperti itu, jadi kita bisa melihat bahwa banyak juga warga-warga jemaat dengan keluarganya yang datang dengan berbagai macam permasalahan. Itulah yang dirumuskan supaya Natal ini betul-betul menjangkau dan relate dengan keluarga-keluarga yang ada di bagian dari jemaat. Kalau itu sendiri. Dari gereja saat ini bagaimana kemudian melihat kondisi keluarga jemaat? Seperti apa kondisi gereja melihat saat ini? Relatif. Nah, kalau yang itu cukup menarik. Bagaimana kita melihat kondisi gereja saat ini? Faktanya warga jemaat terkadang masih hidup di dalam hal-hal yang misalnya ada sensi satu dengan yang lain, bahkan di dalam keluarga itu sendiri, tidak dengan antara keluarga yang lain. Nah, hal-hal seperti itu kan hal yang perlu diperhatikan serius. Makanya ketika gereja melihat seperti itu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibenahi. Kalau misalnya dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB itu menyebutnya bahwa keluarga adalah unit misioner terkecil. Tapi itu yang paling berpengaruh untuk kehidupan bergereja. Karena kalau keluarga bisa pulih dalam spiritualitas, mereka akan mempunyai pengaruh dan dampak yang luar biasa di tengah kehidupan bergereja, apalagi bermasyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan tema Natal yang Allah memulihkan keluarga ini, kita bisa lihat bahwa Allah pun sebetulnya ingin membuat manusia atau keluarga-keluarga yang pada waktu itu adalah langsung spesifik keluarga Yusuf dan Maria, yang mereka hidup dalam ketegangan, ketakutan, kecemasan. Tuhan itu datang bahkan untuk melakukan penyelamatan itu, untuk memberikan keselamatan, bahwa ini jalur penebusan dosa, supaya ketika mereka takut, ketika mereka bimbang, mereka tidak jatuh dalam dosa. Menarik sekali tadi yang Anda katakan bahwa ada sensitivitas, bahkan bukan antar keluarga, tapi di dalam unit keluarga itu sendiri, dan bahkan betapa pentingnya unit keluarga ini sendiri, betapa besar dampaknya kepada masyarakat jika unit terkecil seperti keluarga itu sehat. Lantas bagaimana kemudian peran gereja agar bisa menyehatkan unit terkecil ini di masyarakat? Oke, dalam hal ini ada beberapa metode. Yang pertama ada pendampingan pastoral secara
secara khusus kalau untuk keluarga-keluarga yang berkebutuhan khusus memang datang ke gereja untuk memberitahukan kami ada masalah ini, begitu. Tapi yang kedua adalah kita ada ibadah keluarga. Ada ibadah keluarga supaya dalam setiap momen ibadah itu kita bisa menikmati kerekatan keluarga, keharmonisan keluarga, bahkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Ibadah keluarga itu mau mengingatkan kita bahwa dalam satu kesatuan keluarga, kita adalah sosok atau bentuk keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi oleh karena itu, dalam hal ini bagaimana cara gereja menyapa keluarga-keluarga untuk mereka terus pulih secara spiritualitas dan batin adalah ya dengan cara berkomunikasi yang baik, habis itu tetap terbuka satu dengan yang lain, dan firman Tuhan tetap menjadi landasan untuk setiap penyampaian-penyampaian. Firman Tuhan tetap menjadi landasan untuk setiap penyampaian-penyampaian. Lantas kemudian bagaimana kemudian dalam konteks iman Kristen, bagaimana peran Allah dalam kehidupan berkeluarga yang benar, Pak Pendeta? Peran Allah dalam kehidupan yang benar di tengah keluarga dasarnya dalam perspektif kekristenan harus didasari dengan iman kepada Yesus Kristus itu sendiri, karena faktanya sama seperti di 1 Korintus disampaikan bahwa dasar dari bangunan yang sejati adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mau dibangun dari dasar apapun, baik bahkan dikatakan di 1 Korintus dikatakan dari perak, emas, ataupun rumput, ataupun bahkan jerami sekalipun, kalau tidak ada dasar Yesus Kristus di dalamnya, maka semuanya sia-sia. Tapi kalau dasarnya Yesus Kristus, dengan terpaan angin badai apapun istilahnya ya, dalam kehidupan keluarga, masih bisa teruji dengan segala Jadi dengan sesuatunya. terterpa badai apapun ya, Ya. dengan landasan Allah, Tuhan Yesus sebagai Betul landasannya sekali. itu bisa tetap bertahan. Ya. Oke, lantas menurut Anda tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh keluarga saat ini sesuai dengan tema kita? Tantangan, baik secara personal ya, Ya. saya kasih misalnya saya ambil contoh dari perspektif orang tua. Orang tua terkadang merasa bahwa anaknya terlalu sibuk dengan gadget nih, gitu kan. Anaknya terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Itu dari perspektif orang tua yang seolah menyalahkan anaknya dan menyalahkan gadgetnya. Padahal si anak dari perspektif yang lainnya itu melihat bahwa orang tua saya juga terlalu sibuk dengan pekerjaan nih. Akhirnya saya memilih untuk, karena mereka tidak lagi berkomunikasi, maka saya cari pelarian dengan gadget saya itu. Misalnya seperti itu, adalah pilihan. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal seperti itu kan krisis. Iya. Kan krisis. Nah, oleh karena itu peran gereja dan kembali lagi dasar iman di dalam keluarga itu adalah ayo kita kembali guyup menghayati bahwa kita ini keluarga, bukan keluarga yang hanya diciptakan sebagai keluarga yang jadi dan kemudian hilang, tetapi kita adalah keluarga yang diberkati dan diutus untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini misi karya keselamatan Tuhan di tengah dunia, karena tidak semua orang mau menerima Tuhan meskipun mereka tahu Tuhan ada. Begitu, itu faktanya. Menarik sekali bahwa kalau dari perspektif orang tua anaknya main gadget, tapi kalau dari segi anaknya malah orang tua sibuk dengan pekerjaan. Untuk menyatukan perspektif itu sepertinya susah sekali ya Pak Bobi. Betul sekali. Bagaimana kemudian peran gereja hadir dalam hal ini? Kita kasih beri pemahaman bahwa selamanya itu kan berbicara tentang ego, berarti kan ya, ketika orang tua merasa paling benar, anak juga merasa paling benar, orang tua merasa paling terasingkan dan anak juga terasingkan juga, maka firman Tuhan atau gereja harus berani berbicara terus-menerus tentang bagaimana kita mengelola ego di tengah keluarga itu sendiri. Ada skalanya kita harus, contohnya dalam teknik pastoral, ada kalanya kita harus lebih banyak membiarkan waktu untuk mendengar daripada berbicara. Apalagi menyangkal, apalagi merespon dengan amarah. Itu kan hal yang menyakitkan dalam kehidupan keluarga, apalagi kalau itu terjadi dari orang tua kepada anak. Membiarkan waktu untuk mendengar daripada berbicara. Mendengar. Nah, oleh karena itu harmonis akan terjadi dengan natural gitu. Oke. Karena Kita masih akan ngobrol banyak Pak Bobi terkait dengan bagaimana kemudian persiapan gereja menyambut Hari Raya Natal. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2020. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Pak Bobi di sini. Pak Bobi, tadi kita sudah banyak sekali ngobrol bagaimana dengan tema Natal tahun ini, menyangkut juga dengan kekeluargaan, kondisi keluarga. Untuk saat ini Pak, bagaimana persiapan gereja dalam menyambut Hari Raya Natal di tahun ini? Persiapan gereja dalam rangka menyambut Hari Natal, yang jelas aktivitas-aktivitas gereja sudah terfokus kepada Natal dan bentuknya berbeda-beda. Ada yang mulai dari kunjungan-kunjungan ke lembaga pemasyarakatan atau ke lapas begitu, ada kunjungan ke yatim piatu, ke rumah-rumah seperti itu. Semuanya ditunjukkan supaya perayaan Natal itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang ke gereja, tapi mereka yang di luar gereja itu sendiri. Bahkan aksi-aksi sosial juga dilakukan dalam rangka perayaan Natal, meskipun ada tantangannya tersendiri dalam melakukan hal aktivitas-aktivitas keagamaan di ruang publik. Itu ada tantangannya sendiri, tapi sejauh ini puji Tuhan semua berjalan baik, lancar. Seperti itu. Tantangannya seperti apa Pak Bobi dalam melakukan ritual keagamaan di publik? Itu bukan ritual ya, termasuk bukan ritual, tapi aktivitas keagamaan saja. Nah, hal seperti itu kan tetap kita tidak bisa menyangkal bahwa masih banyak masyarakat atau orang-orang di sekitar kita ini yang menganggap sinis hal-hal seperti itu. Bahkan masih ada sampai sekarang Pak Bobi? Selalu ada sepertinya. Untuk sejauh ini ya. Sinis-sinisnya itu dalam bentuk apa? Misalnya seperti zaman dulu masih dengan isu yang sama, jangan-jangan ini adalah usaha kristenisasi, usaha pekabaran Injil. Jadi jangan sampai terlibat dengan seperti itu. No, padahal gereja itu punya bidang yang namanya gereja, masyarakat, agama, dan lingkungan. Jadi itu memang bagian dari pelayanan gereja itu sendiri yang terfokus untuk masyarakat. Bahwa gereja pun hadir di tengah masyarakat, dan gereja adalah untuk masyarakat juga. Jadi kalau misalnya anggapan-anggapan yang sini seperti tadi berkembang, sejujurnya itu sangat amat tidak tepat. Karena pada faktanya pelayanan gereja memang ditunjukkan untuk masyarakat sebagai bentuk bahwa kita hadir untuk masyarakat dan kita pun memang ada di tengah masyarakat. Tanggapan pihak gereja dengan hal-hal seperti ini seperti apakah kemudian mengecilkan niat atau seperti apa dengan adanya tanggapan, karena sebenarnya kan dengan hal-hal yang baik sebenarnya ingin disampaikan ke masyarakat tapi malah mendapatkan feedback yang buruk? Tentu saja tidak ada perasaan untuk mengecilkan niat kalau gereja. Saya yakin itu karena biar bagaimanapun itu bagian dari pelayanan. Pelayanan di sini tidak dalam unsur untuk memberi pengaruh kepada banyak orang, tapi di sini kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti aksi sosial yang lain, cuma kami ini datangnya dari gereja. Mungkin ada intrik sendiri yang membuat wah ini tidak sama dengan yang aksi sosial lainnya, misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya respon kita terhadap hal-hal seperti ini, justru gereja malah semakin giat untuk mengadakan seminar-seminar keagamaan supaya sinis-sinis yang seperti ini, dalam tanda kutip ya saya pakai bahasa sinis, supaya tidak berkembang meluas.
minimal dari kalangan akademisi sudah bisa merambatkan itu kepada masyarakat. Oke, apakah Gitu. kemudian ini bisa juga berpengaruh terhadap bagaimana nantinya toleransi antar umat beragama, Pak Bobi? Tentu saja akan berpengaruh. Kita harus percaya dan optimis, terutama dalam konteks bangsa Indonesia. Kita harus percaya bahwa gerakan sekecil apapun, kita akan membuat perubahan, terutama kaitannya dalam intoleransi beragama dan toleransi beragama itu sendiri, supaya gerakan-gerakan intoleran itu tidak lagi muncul di kalangan, di ruang publik misalnya seperti itu, karena itu tetap menjadi keresahan bagi banyak orang. Sebagai contoh sederhana, ada keluarga-keluarga yang misalnya di dalam ibadah keluarga yang tadi saya sebutkan di bagian awal tadi, keluarga itu sebetulnya bagiannya adalah salah satu atau beberapa keluarga, anggota keluarganya itu adalah orang-orang yang beragama non-Kristen. Sebut saja di sini agama Islam. Mereka tidak apa-apa. Mereka tidak punya masalah apa-apa. Tetapi ketika di luar, sepertinya orang yang berbeda agama ini susah sekali bersatu. Nah, itu yang dikembangkan oleh dalam hal seminar-seminar seperti tadi itu, bahwa yang seperti itu harus terus diperbincangkan, bahwa kita sebetulnya tidak apa-apa kok berbeda. Tetapi faktanya yang lebih memasak atau menggoreng perbedaan itu, itulah yang lebih berbahaya daripada kita yang menjalani hidup. Bagaimana kemudian peran media sosial sehingga kemudian toleransi umat beragama ini bisa lebih digaungkan lagi, Pak Bobi? Peran media sosial tentunya dengan konten-konten yang menarik dan konten-konten yang relate, terutama para akademisi saya yakin sampai sekarang tidak pernah lelah untuk membuat konten-konten berkaitan dengan hal-hal tadi, supaya kerukunan, kebersamaan, keberagamaan juga tetap jalan harmonis dan bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian salah satu hal yang menarik buat saya adalah anak-anak muda zaman sekarang bikin konten tentang hal-hal seperti ini, di mana mereka pun sudah mulai giat menyuarakan bahwa kita tidak apa-apa dengan perbedaan seperti ini. Oleh karena itu yang dikaji adalah ilmu teologinya, bukan tentang aktivitas kehidupan daily life-nya itu. Begitu. Menarik sekali bahwa tadi juga pihak gereja melakukan banyak sekali aktivitas sosial ya Pak Bobi ya. Untuk teman-teman kita yang mengalami bencana di Sumatera, apa sih kaitannya dengan tema yang diangkat pada tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Pak? Menarik sekali. Jadi gereja masih terus tergerak dan bergerak untuk memberikan banyak hal sebagai pelayanan dalam bentuk apapun. Itu adalah bukti bahwa keselamatan Allah itu dihayati betul-betul oleh gereja. Maka karena kita telah terlebih dahulu diselamatkan, maka kita teruskan keselamatan itu kepada mereka. Yang mungkin dalam hal ini, dalam batin mereka pun membutuhkan kehangatan itu sendiri. Jadi dalam rangka itulah kita merelevansikan keselamatan Allah kepada gereja yang adalah keluarga besar juga, kepada manusia juga, dan gereja meneruskan keselamatan itu. Tidak berhenti di gereja itu sendiri. Bagaimana kemudian jemaat-jemaat ikut mendoakan teman-teman kita yang sedang dalam bencana di Sumatera, Pak Bobi? Ini menarik. Bagaimana jemaat ikut mendoakan? Percayalah dalam setiap ibadah, terutama ibadah di hari Minggu, pokok-pokok doa yang sudah disiapkan untuk dalam peribadahan itu tidak pernah lepas dari konteks Indonesia itu sendiri, termasuk bencana alam dan yang terkena dampak dari bencana itu sendiri. Nah, oleh karenanya warga jemaat akan selalu bersatu hati, menyatukan hati untuk berdoa kepada mereka yang terdampak, terutama bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Karena dalam iman Kristen, kami semua meyakini bahwa doa itu besar kuasanya. Sisanya Tuhan yang punya bagian. Begitu. Doa itu besar kuasanya, sisanya Tuhan yang punya bagian. Kita masih akan ngobrol banyak Pak Bobi terkait bagaimana kemudian relasi tema ini dengan Natal yang memperkuat relasi keluarga. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now?
berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Pak Pendeta Bobby James Tindatu. Pak, tadi kita berbicara banyak sekali mengenai bagaimana kemudian kekeluargaan juga dikaitkan dengan tema Natal tahun Ya, ini. betul. Nah, apakah kemudian Natal ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat relasi baik itu di dalam unit keluarga ataupun di antar sesama keluarga, Pak Bobby? Sangat bisa sekali. Momentum untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi antara keluarga ataupun dalam keluarga itu sendiri. Jadi memang perayaan Natal harus dihayati bahwa ada keluarga-keluarga yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus juga lahir sebagai manusia itu dalam kondisi keluarga yang tidak lagi bahagia-bahagia banget, yang lagi tidak tenang-tenang, tapi justru lagi dalam kondisi yang tertekan, takut, bahkan terancam karena situasi pada konteks waktu itu. Jadi percayalah kedamaian itu memang hadir di tengah-tengah kegelapan itu sendiri. Bahkan dalam beberapa Injil disampaikan bahwa Tuhan hadir di tengah kegelapan itu untuk memberikan terang karena manusia sudah terlalu lama hidup di dalam kegelapan. Begitupun keluarga, kita harus bisa melihat bahwa kehidupan keluarga kita ini pun dengan pergumulan-pergumulan, jangan sampai kita menjadi terjebak dalam kegelapan itu sendiri, tapi sadarilah bahwa Natal ini membawa terang dalam kehidupan keluarga, dan terang itu diteruskan lagi kepada keluarga yang lain. Oke, nah Pak Bobby, kira-kira dalam momentum Natal ini, kira-kira nilai-nilai apa sih yang seharusnya kembali dihidupkan dalam satu unit kecil dalam keluarga? Nilai-nilai yang harus dihidupkan, hal yang paling esensial menurut saya pribadi ya. Iya. Nilai-nilai yang harus tetap dihidupkan adalah berdoa bersama dalam keluarga. Oke. Mungkin itu yang banyak terabaikan atau sudah lupa. Bahkan mungkin dalam beberapa keluarga sudah tidak lagi ada baca Alkitab bersama-sama atau ke gereja bersama-sama lagi, mungkin sudah jadi hal yang sulit. Tapi percayalah momentum-momentum atau nilai-nilai seperti itu yang ngebuat kita akan selalu terikat satu dengan yang lain. Beberapa contoh, beberapa warga jemaat sempat bercerita tentang bagaimana mereka dengan anggota keluarga yang terpisah-pisah, mereka sebisa mungkin tetap mengadakan doa bersama, doa malam, lewat video call misalnya seperti itu, atau lewat Zoom dengan beberapa belas anggota keluarganya itu, dan akhirnya mereka tetap terjaga sampai sekarang. Bukan berarti tanpa cobaan, tanpa tantangan dengan melakukan hal seperti itu, tapi setidaknya dengan mereka begitu, mereka tetap tangguh. Apalagi dengan adanya teknologi zaman sekarang ya, Betul Pak sekali. Bobby ya, Ya. Ada Zoom, bisa Betul. secara online, maka itu bisa mempermudah lagi kita dalam merangkul relasi, Ya. berdoa bersama Betul. dalam satu unit keluarga. Oke, baik Pak Bobby, lantas tema ini apakah juga dalam satu unit keluarga seberapa penting kemudian bisa menanamkan nilai toleransi antar umat beragama dimulai dari keluarga itu sendiri, Pak Bobby? Baik. Kalau kita berbicara tentang nilai toleransi antar umat beragama, kita harus menyadari pertama-tama bahwa kita ini adalah keluarga besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu kalau kita keluarga, adapun perbedaan di dalamnya jangan sampai kita hancur karena perbedaan itu, apalagi sampai berkonflik yang tidak berkesudahan. Dan kita harus ingat bahwa keluarga kita ini diberkati Tuhan dengan kemerdekaan yang Tuhan kasih itu sendiri tahun 1945. Makanya kita dalam sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan lagi Tuhannya orang Kristen, Tuhan lagi orang Islam, bukan lagi Tuhan agama lain yang selain itu, tapi semua orang yang diberkati dengan kemerdekaan menyebut Tuhan yang transenden itu dengan satu sebutan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Jadi itulah yang saya rasa makna Natal ini pun relate untuk kehidupan toleransi umat beragama, supaya kita tetap sadar bahwa kita adalah satu keluarga besar yang diberkati Tuhan, meskipun cara menyapa Tuhan kita ini berbeda-beda.
begitu. Seberapa penting sih toleransi umat beragama ini harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini, Pak Bobi? Penting sekali. Ini saya setuju. Kenapa penting dari anak-anak sejak dini? Karena anak-anak ini mudah sekali mencaplok informasi mentah-mentah. Dan ketika anak-anak punya energi khusus untuk mengolah informasi, mereka akan ingat itu terus sampai mereka dewasa. Dan itu akan menjadi suatu kebenaran dia sendiri. Kalau misalnya sudah salah dari awal sejak kecil, maka kita akan melihat bibit yang bertumbuh itu salah juga di belakangnya nanti. Nah, itu satu kekhawatiran. Apakah kemudian tema Natal ini juga nantinya akan menyangkut dengan toleransi umat beragama, Pak Bobi? Selalu bisa dikaitkan, terutama dalam hal ini perayaan Natal yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh GPIB Jemaat Bukit Zaitun di tanggal 27 nanti. Memang di dalamnya terindikasi kita akan melibatkan berbagai macam hal berkaitan dengan gerakan masyarakat dan gereja juga, bahwa kita semua bisa merayakan Natal bersama-sama. Untuk saat ini sedang dalam proses persiapan menuju puncak Hari Raya Natal. Sudah berapa persen, Pak Bobi, persiapan? Sejauh ini kalau dalam persiapan mungkin sudah masuk ke 85%. 85%? Iya, karena tinggal seminggu. Apa saja itu Pak Bobi yang sudah dipersiapkan untuk kemudian di puncak Hari Raya Natal nanti tanggal 25 ya Pak Bobi? Talent pertama-tama untuk memberdayakan warga gereja, terutama untuk mereka mengekspresikan apa yang mereka punya, apa yang menjadi talenta mereka, dipersiapkan semuanya itu dengan undangan-undangan yang juga mewakili tokoh-tokoh masyarakat dan siapa tahu bisa wali kota, dan diusahakan untuk supaya bisa hadir, supaya segala sesuatunya berjalan memang nuansa keindonesiaan yang hadir, bukan nuansa lagi tentang agama tertentu. Baik. Terakhir mungkin Pak Bobi, pesan penting yang bisa disampaikan menuju ke puncak Hari Raya Natal nanti kepada seluruh jemaat yang menyaksikan di luar sana dan juga kepada masyarakat, silahkan. Untuk pesan Natal sebelum kita masuk kepada puncak perayaan Natal, yang pertama adalah pulihkanlah terlebih dahulu batin kita, pribadi lepas pribadi, supaya jangan ada lagi dengki, jangan lagi ada iri, apalagi amarah yang menguasai hati pikiran kita, dan kemudian berdamailah dengan anggota keluargamu, dengan anggota keluarga yang lain, supaya hidup kita akan terus senantiasa memberi dampak terbaik untuk masyarakat sekitar kita. Jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Baik, luar biasa sekali tema Natal juga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga menjadi fokus pokok utama pada Natal tahun ini. Terima kasih sekali lagi Pendeta Bobi James Tindatu sudah bergabung bersama kita di Sapa Nusantara. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.